Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala rasulillah Habibina Sayyidina Muhammad ibn Allahumma shalli Abdullah alaihi. wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Para pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kita berada di penghujung bulan Sya'ban. Beberapa hari lagi kita akan masuki bulan mulia, bulan Ramadan, bulan penuh pahala, pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam bulan Ramadan ada satu hari yang difirmankan oleh Allah sebagai hari yang lebih bagus daripada 1000 bulan bagi yang beramal baik malam hari itu. Dan bulan Ramadan, puasa secara umum adalah ada pada syariat nabi-nabi terdahulu. Akan tapi puasa spesial Ramadan spesial untuk Nabi Muhammad. Dan di dalam bulan Ramadan Allah beri namanya Lailatul Qadar. Ini nikmat di atas nikmat. Kalau umat terdahulu diberi oleh Allah kesempatan beribadah sepanjang-panjangnya, umur sampai 1000 tahun. Kalau ada orang meninggal umur 25 tahun, 250 tahun dianggap mati muda. 1000 tahun, 900 tahun. Dan ada di antara mereka yang ahli ibadah, ahli ibadah, ahli ibadah. Umat Nabi Muhammad pendek umurnya. Tapi Allah yang Maha Kasih kepada semua, dan lebih khusus lagi, Allah Maha Kasih kepada umat Nabi Muhammad SAW. Allah beri kewajiban di dunia dalam tempo yang pendek untuk mendapatkan kebahagiaan yang panjang. Dan di dalam hari-hari atau bulan-bulan umat Nabi Muhammad itu ada satu bulan yang di dalamnya ada namanya Lailatul Qadar. Dan bagi siapapun yang beramal baik di malam itu lebih bagus daripada 1000 bulan. Yang artinya biarpun umurnya pendek tapi kualitasnya nggak kalah dengan umat-umat terdahulu. Puji syukur kepada Allah. Tinggal kita sadar atau tidak tentang kemuliaan ini. Lailatul Qadar akan selalu ada, bulan Ramadan tiba, akan tapi dari kita ada 3 model manusia. Yang pertama, tidak sampai kepada Ramadan. Sebelum Ramadan sudah meninggal. Dan semoga Allah manjangkan umur kita sampai kepada Ramadan. Amin. Dan yang masuk bulan Ramadan ada 2 model manusia. Yang pertama adalah orang yang cuek begitu saja, tidak peduli tentang kemuliaan Ramadan. Dan yang kedua adalah orang yang Masya Allah di saat Ramadan tiba, oh luar biasa, kerinduannya kepada Allah tampak di saat-saat seperti itu. Adapun yang pertama yang tidak peduli, ini kasihan. Permasalahannya adalah dia tidak mengerti tentang keutamaannya Ramadan, sehingga Ramadan Ramadan tidak beda dengan bulan-bulan yang lainnya. Maka di saat dia tidak bisa muliakan Ramadan, maka turunlah martabat Ramadan baginya. Mudah bermaksiat, tidak melakukan kebaikan, ya tidak ada namanya, nggak ada kelebihan bagi dia. Seperti orang kalau tidak mengerti intan permata, dianggap beling yang pecah, maka ia akan taruh di sembarang tempat. Tapi kalau dia mengerti bahasa itu adalah permata berlian, akan dijaga. Sama, harinya sama secara zahir. Matahari terbit dari timur, sama. Kalau musim hujan ya hujan, musim dingin biasa, nggak ada secara zahir. Akan di balik hari-hari itu dan malam-malam itu ada satu malam yang sangat mulia. Bulan Ramadan dimuliakan Allah lah ini. Dari mana kita tahu itu dibilangnya? Dari firman Allah, dari hadis-hadis Nabi SAW, dari apa yang dikatakan para ulama, dan bagaimana para ulama kerinduan mereka untuk menjadi orang beruntung di bulan Ramadan, berlomba-lomba. Seperti Imam Malik rahimahullah ta'ala, kalau sudah masuk bulan Ramadan tutup fatwa, beliau ada menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam-imam besar seperti itu, dia hanya menghadap kepada Allah karena waktu itu waktu asyik.
menuai kerinduannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka setiap malam ia beribadah. Atau kalau Ramadan luar biasa. Perbanyak menghafal, membaca Al-Qur'an. Perbanyak zikir, perbanyak ibadah. Itulah para kekasih-kekasih Allah, orang-orang besar. Nah, lalu kita itu bagian kelompok yang mana? Apa kita kelompok yang sudah mempersiapkan diri saat ini dengan Ramadan? Atau cuek, naudzubillah? Kita tanyakan diri kita sendiri. Jangan sampai betul keluar dari bulan Ramadan dijauhkan dari rahmat Allah, dikutuk. Karena apa? Tidak berusaha memanfaatkan kesempatan emas yang Allah berikan, yaitu dipanjangkan usianya hingga memasuki bulan Ramadan. Maka dari itu kita perlu mempersiapkan secara lahir dan batin. Yang dua-duanya ini, lahir dan batin itu sebetulnya berangkat daripada keyakinan kita tentang Ramadan. Nah, ini keyakinan tentang Ramadan, agungnya Ramadan, mulianya Ramadan. Sehingga dalam 3 hadis yang mirip-mirip berbunyi man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Berpuasa di bulan Ramadan imanan dengan penuh keyakinan. Nah, ini perlu dibangun. Imanan wa ihtisaba, mengharap pahala dari Allah dan karena dia tahu pahalanya besar. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, akan diampuni dosa yang lalu. Riwayat yang lain berbunyi man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah, maka akan diampuni dosanya oleh Allah. Satu hadis lagi berbunyi man qama lailatul qadri ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, yang menghidupkan malam Lailatul Qadar akan diampuni dosanya oleh Allah yang lalu. Dalam riwayat wa ma ba'dah wa ma ta'akhir, dosa yang akan datang. Masya Allah. Belum lagi nanti akan dilipat gandakan pahala. Setan dibelenggu, yang maknanya ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan betul-betul dibelenggu dan tidak mengganggu lagi. Sebagian mengatakan fungsi setan tidak teramat besar, karena suasana yang ada pada umat adalah suasana kebaikan, suasana ibadah, sehingga susah bagi setan untuk mengganggu mereka. Yang jelas, bulan Ramadan dimudahkan Allah bagi siapa yang ingin berbuat baik. Mau sholat temannya banyak, mau puasa semuanya puasa. Ayo, mau apa? Indah semuanya. Maka memahami dulu tentang keagungan Ramadan, baru nanti kita bisa memuliakan. Yang dimaksud memuliakan Ramadan, menyambut Ramadan itu apa sih? Ya bukan seperti mau datang disambut mahal ahlan wa sahlan marhaban begitu terus datangnya. Bukan begitu. Sambutlah Ramadan dengan persiapan. Ramadan adalah waktu. Apa urusan kita dengan waktu? Bukan nunggu nongkrong, bukan. Isi waktu tersebut. Manfaatkan waktu tersebut untuk kebaikan, kemuliaan. Seperti yang diajarkan Nabi Mudarasatul Quran, deres Al-Quran, baca Al-Quran, memperbanyak sholat, kemudian juga ada silaturahim, berderma dan seterusnya. Kita perbanyak di bulan mulia, bulan agung, bulan Ramadan. Dan di antara persiapan zahir, batin harus ada persiapan. Kalau persiapan zahir mungkin kita mulai. Ya persiapan yang sifatnya kesempurnaan dalam ibadah, mukammilat ya. Kesempurnaan dalam ibadah-ibadah seperti ya musolanya yang kurang rapi dirapikan, masjid yang tidak rapi dirapikan ya. Sajadah mana? Selama ini kan sholat di rumah asal saja, sekarang akan ke masjid. Kemudian juga hal-hal yang ada urusannya dengan itu semuanya disiapkan. Sekarang menyiapkannya. Maka di saat kita menyiapkan itu sebetulnya itu iman dan tidak ada pahala. Biarpun kita hanya menyiapkan saja. Karena apa? Hubungannya dengan sebuah kemuliaan. Termasuk menyiapkan bahan makanan agar setelah Ramadan tidak disibukkan untuk belanja ke pasar. Akan tapi dia ingin mengurangilah. Kalau belanja mungkin tidak mengurangilah. Kecuali orang yang kerjaannya di pasar, nanti ada pendidikan lain bagi siapa yang kerja di pasar agar pasarnya seperti tempat ibadah semuanya. Kita mulai dari sini dulu bahwasanya persiapan zahir itu penting. Kemudian persiapan batin ini adalah di samping keyakinan yang sudah kita sebutkan tadi.
Mari kita membuat perdamaian atau berdamai dengan saudara, sanak kerabat, suami istri. Demi menjalankan Ramadan dengan suasana indah. Kita bisa buka bersama dengan keindahan, sahur bersama dengan keindahan Allah. Saling memohon maaf dan saling memaafkan. Lapangkan hati. Ini kan indah. Sehingga puasa bagi mereka, bagi orang-orang semacam ini tidak ada beban, mudah, tidak ada memberatkan. Karena apa? Bertemu dengan saudara, sanak kerabat, kakak, ibu, kakak, adik, anak. Masya Allah dengan keindahan. Coba dibayangkan, jangan dijalankan. Coba bayangkan jika ada seorang yang berdampingan dengan seseorang yang di dalam hatinya ada kebencian. Kursi itu seperti ada jarumnya, pengen aja pergi. Tidak nyaman, tidak indah, tidak sedap. Duduk bersama orang yang dibencinya, permusuhan. Nah ini yang merepotkan. Bayangkan saja seorang istri yang menanakkan nasi di musim panas, di ruangan, di dapur yang panas, untuk suami yang memang kerjanya suka bikin panas. Ayo, enak gak? Ya. Atau seorang suami bekerja keras, bekerja meres keringat, banting tulang mencari nafkah, di bawah terik matahari cari nafkah untuk istri yang suka bikin panas. Tidak indah semuanya. Tapi kalau kelapangan hati itu ada, masya Allah, dibangunkan untuk sahur indah. Ini persiapan. Maka ada tradisi dari para solihin itu, kalau sudah hari-hari begini itu saling tukar-menukar hadiah. Bukan minta maafnya nanti di Syawal, iya, tapi hari ini sudah saling minta maaf. Maafkan saya. Bahkan berusaha mencari sebab-sebab permusuhan yang selama ini terjadi. Berdamai. Dan perdamaian ini muqaddimah untuk kebaikan yang banyak. Contoh, kalau kita berselisih dengan tetangga kita, sebelum berdamai mungkinkah kita mengajak dia sholat tarawih? Ya nggak mungkin, dia akan marah, bahkan sok banget tuh. Tarawih kita datang ngajak akan marah. Tapi setelah kita assalamualaikum, berdamai, obrolan yang indah, menarik, hangat, baru setelah itu kita ajak. Dan begitulah yang hendaknya kita lakukan sebagai orang beriman. Ini semua tanda keimanan. Jangan sampai cuek deh. Jangan sampai cuek dengan bulan Ramadan. Awas, hati-hati, ada hitungannya di hadapan Allah. Allah Maha tahu, Allah cuek. Dan ini adalah urusan hati. Maka dari itu semuanya bertanya dengan hati masing-masing. Apakah benar-benar kita rindu Ramadan karena banyak pahala di situ, ridho Allah, atau hanya sekedar ingin buka bersama atau banyak acara yang kita harus betul-betul koreksi hati kita di dalam hal-hal yang semacam ini. Yang repot kan terlena. Dia tidak sadar kalau dia itu adalah salah. Tersesat. Masuk bulan Ramadan dia ibadah, malah naudzubillah. Yang dilakukan adalah bukan menghadap kepada Allah. Menjaga, ini termasuk kesalahan-kesalahan. Menjaga waktu buka dengan ngabuburit yang salah. Ngabuburit yang benar kan ke pengajian. Ngabuburit yang salah ke pantai, lihat orang goyang pinggul yang buka aurat. Wah, ini kan repot, pahalanya habis. Agar menahan lapar, nonton film nggak bener, habis pahalanya. Ayo. Ini karena kurang persiapan dan tidak ngerti ilmunya. Mari kita semuanya ya koreksi hati kita. Urusan hati kita dengan Allah bagaimana? Dengan bulan yang Allah berikan kepada kita. Beribadah atau tidak kita, beramal atau tidak di bulan mulia ini. Kalau tidak kita akan rugi. Betul disabdakan Nabi. Terkutuk ia, yaitu orang yang keluar dari bulan Ramadan belum diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, subhanallah, Bu, terima kasih, Bu, atas ilmu yang Bu bagikan ya, dan semoga Allah membimbing kita semua untuk menjadi orang yang bisa mempersiapkan Ramadan sebaik-baiknya.